Oke, teman-teman, karena YouTube-nya ada kendala teknis, saya record saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa 2 minggu ini, jadi minggu ini dan minggu depan, kita akan kuliah bersama dosen praktisi. Nah, sudah hadir bersama kita ada Pak Rian Triprayogo. Saya panggilnya Bapak apa Om apa Mas ini? Mas aja. Oh, Mas. Mas Rian Triprayogo. MOR apa MPD ya? Saya kok lupa. MPD. MPD. Jadi beliau itu juga salah satu dosen di Universitas apa Mas? Sultan Untirta ya? Ageng, ya, Sultan Ageng Tirtayasa, Banten apa? di Banten. Di Banten. Jadi Untirta mungkin teman-teman yang dari daerah sana rumahnya ada yang dekat situ. Kemudian agak lucu memang beliau ini sebenarnya jurusannya olahraga. Tapi beliau punya hobi di bidang fotografi dan hobinya itu bisa apa ya namanya menghasilkan cuan seperti itu ya. Dari hobi senang makan, hobi foto, alhamdulillah ternyata beliau bisa membuat itu menjadi sebuah atau suatu profesi sampingan yang ternyata menggiurkan seperti itu. Nah, Mas Rian Triprayogo perlu saya sampaikan bahwa teman-teman ini adalah mahasiswa administrasi perkantoran semester 4. Kami sekarang bergabung di Fakultas Vokasi. Dulunya kami Fakultas Ekonomi, tapi semenjak PTNBH kami berdiri sendiri di Fakultas Vokasi. Jadi semua mahasiswa yang D4 sekarang masuk ke Fakultas Vokasi ya, entah itu yang dari rumpun teknik maupun dari rumpun olahraga. Kemudian mereka ini adalah mahasiswa semester 4. Jadi kenapa sih ada mata kuliah multimedia di administrasi perkantoran? Mungkin saya akan coba persepsi dulu ya. Ini muncul nggak Mas Rian pamflet yang saya sampaikan ini? Belum muncul. Baru muncul foldernya. Nah, ini muncul. Nah, oke. Nah, jadi harapannya teman-teman administrasi perkantoran ini kalau diminta buat desain besok ya minimal nggak seperti inilah Mas Rian. Jadi anak-anak perkantoran ini kan mau tidak mau suka tidak suka pekerjaan kantor sekarang udah berhubungan sama IT ya, sama IT, internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian artinya penyampaian informasi, publikasi dan lain-lain juga serba IT sekarang. Jadi mengumumkan suatu informasi bukan lewat kertas yang ditempel, tapi melalui media-media online, entah itu sosial media maupun website. Nah, mata kuliah multimedia itu membekali mahasiswa tentang itu. Ada 3 komponen utama di mata kuliah multimedia ini. Yang pertama ada fotografi, kemudian kedua ada desain grafis, dan ketiga ada videografi. Nah, harapannya selain nanti teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan ini di dunia kerja, kalau misalkan memang mereka ada yang berniat atau tertarik dengan bisnis di bidang ini, harapannya nanti teman-teman jadi tahu bahwa peluang kerja di bisnis ini memang juga ada ya. Di desain kita tahu banyak sekali desainer yang berhasil punya uang banyak kalau mengikuti sayembara logo seperti itu. Kemudian di fotografi, salah satunya Mas Prian nanti contohnya bisa berkarir di food photographer atau mungkin ada yang juga fotografi di bidang lain seperti itu. Kalau videografi juga jelas juga banyak ya. Nah, teman-teman, minggu ini kita akan belajar tentang konsep ya, konsep dan mungkin susah senangnya Mas Rian membangun bisnisnya. Nanti baru minggu kedua kita akan belajar tentang teknisnya, tentang peralatan yang digunakan, kemudian apakah ada software pendukungnya dan lain-lainnya. Nah, minggu ini coba kita ulas, apakah peluang food vlogger atau food photographer ini masih terbuka lebar, apakah sekarang sudah masuk ke era TikTok atau Instagram juga masih bisa apa ya, dioptimalkan. Nah, nanti kita tanya Mas Rian, termasuk kira-kira sekali datang tuh Mas Rian dibayar berapa sih? Apakah cuma dibayar makan atau dikasih duit juga gitu ya? Nanti kita coba buka-bukaan dapur aja.
minggu kemarin atau beberapa minggu kemarin teman-teman kalau mengikuti lini masa Twitter sempat rame. Jadi ada salah satu food blogger yang merasa apa ya, merasa dihina karena mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari yang punya restoran. Padahal ya restoran tidak salah, restoran itu tidak meminta dia datang, tapi si food vlogger ini datang kemudian merasa, oh aku punya follower banyak sekali, engagement-ku gede, kemudian endorsement-ku juga udah banyak, tapi kok diperlakukan seperti ini. Nah, untuk sebagian orang yang kulinernya mungkin sudah laku, mungkin tidak membutuhkan mereka-mereka ini, karena tanpa mereka pun kulinernya juga sudah laku gitu ya. Nah, apakah nanti Mas Rian juga bisa memberikan insight-insight tentang etika-etika bagaimana menghubungi klien atau bagaimana membuat portofolio buat teman-teman yang baru membangun bisnisnya seperti itu. Nah, Mas Rian, silakan waktunya digunakan. Tidak usah lama-lama, Mas Rian, nanti banyak diskusi saja. Saya kira 30 menit atau 45 menit ya cukup. Jadi Mas Rian bisa memperkenalkan bisnisnya ini tentang apa, kemudian akun Instagramnya apa, nanti juga bisa di-share seperti itu. Silakan Mas Rian. Oke, saya langsung share screen dulu aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Pak apa Mas ini? Apa AA ini? Kalau di Serang itu ada yang AA juga ya. Golongan ya. Oke. Hari ini terima kasih atas undangannya ya untuk mengisi perkuliahan praktisi. Perkenalkan bagi teman-teman semua ya dari Prodi Administrasi Perkantoran ya. Saya alumni UNY juga sebenarnya, cuma bukan di bidang fotografi atau videografi sebenarnya. Saya itu dari pendidikan jasmani dulunya ya di UNY, S1, S2, S2-nya di Ilmu Keolahragaan, kebetulan sekarang itu di Untirta, tadi sudah disebutkan juga ada di Banten ya, mungkin teman-teman ada yang di Banten juga, boleh kapan-kapan mampir, kita ngobrol-ngobrol, malah nanti kalau kita bisa bareng-bareng review makanan, bisa makan bareng lumayan kan. Oke. Kita langsung aja mungkin ya. Materinya sebenarnya nggak banyak, kita nanti supaya lebih banyak sharing aja. Jadi saya mempersiapkan slide-nya pun juga seperti skripsi ini, cuma 10 slide aja. Oke. Food vlogger sendiri itu kan sebagai seorang yang bekerja untuk mengambil atau merekam gambar makanan atau minuman mungkin ya. Jadi nggak hanya makanan tapi juga minuman yang biasa dibagikan ke beberapa platform media. Jadi biasanya seorang akan mengambil media rekam itu kan macam ya, baik berupa nanti hanya foto saja atau video saja, dan selanjutnya dibagikan entah itu melalui website atau melalui teman-teman mungkin sekarang trennya di TikTok atau Instagram ya dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dinamakan sebagai food vlogger. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan, mungkin ya ini ada beberapa mungkin tokoh food vlogger yang sudah terkenal saat ini ya. Yang paling kiri atas itu ada Pak Bondan yang sudah terkenal ya kata-katanya dengan maknyus gitu. Nah, itu Pak almarhum ini sudah sangat terkenal lah, karena eranya itu saat itu masih di TV ya, di TV dan media sosial saat itu kan belum seperti sekarang ini. Orang akan cenderung hiburannya ya nonton TV, kebetulan acara makannya di TV ya yang mengisi Pak Bondan ini akhirnya terkenal. Nah, di tengah itu ada Magdalena ya yang kemarin kebetulan viral itu karena yang tadi juga sudah disebutkan. Sebenarnya saya tidak terlalu memahami konteksnya itu seperti apa ya permasalahannya. Tapi
bisa saja sebenarnya karena permasalahan-permasalahan komunikasi sebenarnya. Kayak mungkin yang dimaksud pedagangnya atau pemilik usahanya itu apa, tapi tidak tersampaikan dengan baik oleh oleh food vlogger sendiri, akhirnya kan menjadi permasalahan sendiri. Nah, nanti kita akan belajar terkait itu juga. Mungkin bukan belajar untuk teman-teman juga, tapi buat saya juga, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga ada yang sudah merambah ke endorsement, jangan-jangan bisa jadi ya. Eh, nah, kalau yang paling kanan ini Ria SW, kebetulan saya suka melihat juga channel YouTube-nya Ria SW ini. Dia punya konsep seperti mengambil video makanan yang ada di luar Indonesia. Jadi justru di Indonesia sendiri Ria SW ini tidak terlalu mengambil karena beranggapan di Indonesia sudah mulai banyak. Nah, Ria SW sendiri di Indonesia beranggapan di Indonesia itu sudah banyak. Tapi sebenarnya ini masih punya kesempatan sebenarnya. Ya, mungkin nanti di daerah misalnya mengenalkan daerah-daerah tertentu, misalnya saya ada Serang Food Stories ya, ingin mengeksplor daerah Serang dan sekitarnya. Mungkin di daerah-daerah yang lain masih sedikit yang mengeksplor makanan-makanan di daerahnya, itu masih sangat berpeluang. Kalau mungkin punya modal lebih seperti Ria SW akhirnya keluar, itu bisa jadi tontonan yang menarik juga untuk orang Indonesia sendiri ya, karena kan ingin tahu, oh di Thailand ada apa sih makanannya, di Korea ada apa saja, sehingga mungkin dari viewer yang ada di Indonesia berpikir, oh oke, di Thailand ada makanan yang ekstrim juga ya, mungkin akan mencoba ketika ke Thailand atau ke Korea. Jadi referensi-referensi makanan sendiri. Nah, untuk di Instagram itu kebetulan yang menjadi apa ya, idola saya lah untuk mungkin teman-teman memahami terkait ATM, amati, teliti, modifikasi. Nah, itulah hasil karya anak jajan dan Iniji yang saya modifikasi sehingga menjadi karakteristik saya untuk membuat konten-konten baik itu foto ataupun video. Jadi kalau di Instagram lain atau TikTok yang lain mungkin banyak menampilkan bagaimana mereka menyajikan makanan atau memperlihatkan makanan yang sedang kita sedang kita tampilkan ya, itu kan dengan memperlihatkan kita sedang makan sehingga orang yang melihatnya itu tertarik juga ingin memakan karena melihat ekspresi makannya, kok menarik sekali ya, akhirnya ingin. Tapi konsep-konsep yang saya buat itu justru bukan memperlihatkan orang sedang makan, tapi ingin fokus ke makanannya dan fokus ke tempat makannya itu sendiri. Nah, nanti kita bisa sharing terkait kira-kira konsep apa sih yang bisa kita buat, bisa kita tonjolkan lagi supaya berbeda dengan yang lainnya. Itu. Nah, food vlogger ini saya sudah melihat di penelitian ya, karena ingin tahu seberapa pengaruhnya sih food vlogger bagi pengusaha. Jadi bukan hanya kita sebagai food vlogger saja yang untung misalnya, yang merasa bisa makan enak secara gratis, dibayar juga. Tapi ternyata pengaruh food vlogger ini dari hasil penelitiannya Endah Kusuma tahun 2021, konten food vlogger dan peran media sosial itu merupakan media promosi yang efektif dan efisien untuk
mempengaruhi minat beli pada konsumen karena informasi yang didapat melalui konten dari media sosial. Nah, konten dari media sosial itu kan cakupannya luas ya. Berbeda dengan misalnya kita membuat selebaran, terus kita bagi-bagikan melalui biasanya dulu itu ada yang membagikan selebaran makanan di lampu merah ya, kadang seperti itu. Terus juga ada yang membuat selebaran dan ditempel-tempelkan di kendaraan-kendaraan, ada yang ditaruh di motor, ada yang ditaruh di mobil, sehingga orang yang memiliki mobil atau motor tadi datang mau ngambil motornya atau mobilnya itu melihat, membaca itu. Dan ada beberapa kerugian sendiri kan sebenarnya dengan media selebaran seperti itu. Kita harus mencetak banyak dan cakupannya ya hanya orang yang membaca itu, hanya membaca terus kadang eh, terus dibuang gitu aja. Nah, itu kan kurang efektif sebenarnya. Sementara media sosial ini lebih efektif karena kan ketika kita posting di medsos dengan tagar misalnya ya, kalau di Instagram itu kan kita bisa bermain dengan tagar. Kadang saya pengen mencari eh, makanan daerah Sleman misalnya. Kan kita bisa klik makanan Sleman, tinggal nemuin tuh seperti itu. Terus kita juga bisa membuat cakupan misalnya kita promosikan ya di Instagram atau di media sosial lainnya kan bisa juga dibuat dengan cara bersponsor sehingga kita bisa atur cakupannya mau seberapa luas, usianya mau dibuat berapa sih. Misal kita mentargetkan usia remaja, ya kita bisa buat atau makanan ini cocok untuk keluarga. Ya kita bisa buat dengan rentang usia sekian sampai sekian. Jadi targetnya akan sesuai. Sementara kalau di media sosial itu yang eh, sering melihat itu kan usia-usia eh, milenial ya, milenial dan Gen Z, ya kita bisa sesuaikan dengan usia-usia tersebut. Jadi itu akan lebih efektif. Nah, untuk manfaat menjadi food vlogger. Nah, ini ada beberapa yang saya ingin bahas. Pertama itu mempromosikan makanan atau tempat makan kepada foodies dan masyarakat umum. Kalau pelaku yang mempromosikannya atau kita men-sharingkan tentang makanannya atau eh, tempat makan itu kan namanya food vlogger. Sementara bagi penikmat makanannya atau pecinta makanannya itu namanya foodies ya. Biasa disebut dengan foodies. Nah, ternyata seperti dalam penelitian tadi, itu dapat mempromosikan makanan atau tempat makanan sehingga eh, tempat itu menjadi ramai, penjualannya meningkat ya, dan secara tidak langsung kan kita juga ikut membantu ya, ikut beramal lah di situ. Jadi walaupun mungkin teman-teman nanti meliput hanya makanan jajanan yang misalnya cilok lah, cilok di tempat A enak, tapi itu akan meningkatkan penjualannya juga karena eh, orang akan tertarik dengan iklan atau publikasi yang kita buat tadi. Ya, itu yang kedua itu meningkatkan penjualan tadi otomatis. Nah, bagi kita sendiri ya, itu kan bagi pengusaha. Nah, bagi kita sendiri itu sangat fleksibel jam kerjanya. Kita mau misalnya mau malas-malasan untuk udahlah sore-sore aja karena malas bangun pagi, itu nggak masalah. Atau mungkin teman-teman punya pekerjaan lain kayak saya misalnya ya mengejar mengajar juga seperti Pak Wahyu di universitas kan. Jadi eh, saya hanya punya waktu sore hari setelah jam pulang kerja atau hanya di weekend.
Jadi kita bisa janjian dengan pengusaha atau pemilik usaha tersebut. Jam fleksibel, terus berbeda dengan mungkin teman-teman tahu ada contoh prewed ya. Misalnya dulu saya sempat juga motret prewedding ya. Jadi ketika prewed itu pasti waktunya udah jelas. Tenggat waktunya sekian, jam sekian, apalagi kita harus kalau outdoor ya, kita harus menyesuaikan matahari, menyesuaikan jadwal dari klien. Sementara kalau food fotografi tempatnya udah jelas, dia akan buka terus. Paling eh, ketika ada deadline terkait, kalau misalkan baru buka ya, jadi ada grand opening mungkin. Jadi sebelum grand opening kita udah harus buat, terus kita harus sudah publikasi. Nah itu, tapi itu masih masih tergolong fleksibel. Misalnya mau buka di tanggal 15, kita dihubungi di tanggal 1, kan kita bisa cari-cari waktu luang di antara tanggal-tanggal itu. Nah, bagi kita sendiri itu juga lumayan penghasilannya ya. Jadi kita bisa membuat tarif-tarif. Karena ini jasa, sebenarnya tarifnya semau kita kan. Mau membuat harga berapa, terus atau hanya sekedar yang penting makanannya juga nggak masalah. Yaitu itu terserah kita ya sebenarnya untuk membuat konten terkait eh, makanan ini. Nah, selain itu bagi kita juga bisa mencoba makanan baru ketika misalnya ada makanan baru nih lagi hits, kita belum pernah makan. Terus kita bisa menghubungi pengusaha tersebut, misalnya kita ingin review, ingin eh, menjadikannya konten. Nah, itu kan kita bisa mencoba makanan-makanan yang baru. Pastikan makanan selalu ada yang baru ya. Ada inovasi-inovasi makanan baru sehingga kita kita tidak bosan makan-makan itu aja. Mungkin kalau kita bermain di travel fotografi, ketika kita terbatas dengan wilayahnya hanya di satu daerah, ya kita hanya di daerah itu saja. Kebetulan saya sebelumnya juga pernah di travel fotografi ya di apa namanya di travel agent di Jogja juga saat kuliah juga. Jadi tempatnya awalnya mungkin kita senang, kita bisa main ke mana-mana gitu di daerah Jogja. Tapi setelah kita muter di situ-situ terus akhirnya bosen juga. Berbeda dengan food photography, ada makanan baru lagi, kita jadi punya referensi makanan baru. Mungkin ada makanan dari luar negeri yang belum pernah dijual di daerah sekitar kita ya, tiba-tiba dijual di sekitar kita, kita bisa nyobain juga. Jadi kita eh, punya pengalaman dengan makanan-makanan eh, baru. Referensi makanan kita pasti lebih banyak daripada eh, orang lain lah, gitu. Tentunya kita bisa makan gratis di tempat itu. Untuk makan gratis sebenarnya tergantung kita sendiri ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Wahyu, ada salah satu food blogger yang akhirnya eh, ada permasalahan itulah dengan antara pemilik usaha dan food blogger. Nah, kita sebenarnya bisa siasati jadi dengan komunikasi ini. Mungkin nanti akan kita bahas nanti ya supaya lebih enak. Nah, selain itu juga kita menambah relasi. Contohnya gini, ketika kita relasi ini sangat penting buat usaha kita ya, baik apalagi kita usahanya terkait jasa. Misalnya eh, saya baru motret atau membuat konten di tempat A. Di tempat A ini kita akhirnya kan mengenal dengan ownernya ya, mengenal dengan ownernya. Terus owner ini kan pasti juga punya
relasi dengan yang lainnya juga kan, dengan pengusaha makanan yang lainnya juga. Akhirnya secara tidak langsung owner ini akan memperkenalkan kita dengan eh, pemilik usaha makanan yang lainnya, merekomendasikan ke kita untuk membuat konten atau membuat foto di bidang makanan ini. Jadi kita bisa mengalir lah dari dapat A, akhirnya kita dapat rekomendasi untuk ke tempat B, dapat rekomendasi lagi ke tempat C dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah dapat A, biasanya ketika puas dengan apa yang kita buat, dengan foto atau video yang kita buat, tentunya eh, itu pasti akan menjadi rekomendasi untuk ke pengusaha-pengusaha lainnya juga. Bahkan eh, dari hasil fotografi dan videografi di makanan ini ya, saya dapat tawaran juga untuk mengiklankan toko bangunan. Sempat seperti itu, sempat bingung juga toko bangunan apa nih yang harus dibuat. Tapi ya karena kita sudah terbiasa mengiklankan tempat makan ya atau kafe, ya kita hanya berpikir dari oh tadinya makanan, berarti kan di tempat bangunan mungkin dia menjual interior apa, kita bisa up bagian-bagian yang menarik itu. Jadi walaupun tidak pernah yang yang tadi toko bangunan tidak pernah saya naikkan di Serang Food Stories, tapi lumayan jadi penghasilan lainnya lah gitu. Nah, ini untuk media food vlogger kan sebenarnya ada banyak ya website. Kalau zaman dulu mungkin akan lebih terkenal dengan website karena belum ada Instagram, belum ada TikTok, YouTube masih sepi. Generasinya Pak Wahyu ini ya dari zaman eh, kecil gitu. Itu kan biasanya pakai website. Kadang ada yang membuat blogspot ya, seperti itu. Nah, setelah website mungkin ada Facebook ya sebelum Instagram. Jadi kita bisa membuat konten-konten melalui Facebook, terus selanjutnya Instagram. Instagram yang awalnya mungkin hanya foto-foto saja ya, hanya foto saja. Terus ternyata sekarang sudah ada Reels, jadi tidak hanya foto tapi video juga kita bisa membuatnya di situ. Kebetulan kalau kami di Serang Food Stories itu hanya berfokus di Instagram saja. Jadi di media lain seperti YouTube atau TikTok kami belum sampai ke sana. Terus ada TikTok juga ya dan YouTube. Nah, YouTube ini kalau dari sumber penghasilan itu bisa dari AdSense, bisa dari pengusahanya itu sendiri. Jadi memang dari penghasilan akan lebih besar di YouTube sebenarnya. Jadi teman-teman ketika mungkin viewersnya lebih banyak, akhirnya eh, dari situ dapat AdSense. Nah, selanjutnya terkait bagaimana sih biar eh, bisa sukses di food vlogger ini. Nah, pertama kita harus menentukan tujuan kita sendiri. Kenapa kita akan membuat konten terkait makanan? Ya, kita harus membuat tujuan yang jelas. Apakah memang tujuannya untuk eh, membuat konten untuk membantu tempatnya juga atau hanya untuk mereview makanannya saja. Nah, kita harus membuat tujuan yang jelas. Ketika kita bisa membuat tujuan yang jelas itu tadi, kita misalnya padahal kita berharap dapat endorsement dari tempat makan itu. Ya, kita tidak boleh hanya fokus ke makanannya saja. Karena ketika fokus ke makanannya saja, orang tidak akan tahu itu makanan dijualnya di mana, belinya di mana sih gitu. Dan bagi pengusaha itu kurang menarik juga kan. Walaupun mungkin viewersnya banyak, terus like-nya mungkin banyak.
Tapi bagi pengusaha ketika tidak menjelaskan tempat makanannya atau kafenya itu di mana, itu jadi semacam kurang kurang memberikan informasi. Jadi misalnya saya sebagai pemilik usaha, kenapa saya harus endorsement ke dia kalau dia itu hanya mempublikasikan kontennya tentang makanannya itu saja, tidak membuat konten terkait tempatnya. Nah, kita harus jelas itu. Nah, untuk saya sendiri karena tujuannya juga mendapat endorsement tadi ya, jadi kita memutuskan untuk membuat konten terkait tempat dan makanannya juga. Kalaupun itu foto makanan saja, kami akan mendeskripsikan terkait menu ini dan tempatnya. Jadi walaupun fotonya hanya makanan saja, tapi kita menjelaskan ini salah satu menu dari restoran A misalnya atau restoran B. Jadi dan menjelaskan juga tempatnya itu ada di mana. Jadi tidak hanya ini di kafe A, tapi kita menjelaskan kafe A itu di mana, tempatnya itu semenarik apa sih gitu. Menu-menunya seenak apa sih, pilihannya banyak nggak sih, kita harus menjelaskan itu. Nah, ciri khas tadi. Eh, jadi teman-teman harus membuat ciri khas atau perbedaannya dengan konten kreator lainnya. Kita harus benar-benar membuat kalau kita itu lebih menarik loh daripada yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri kebetulan waktu baru pindah ke Serang, waktu awal membuat Serang Food Stories itu, pertama saya research dulu di Serang ini food vloggernya seperti apa sih. Ternyata memang sudah ada food vloggers, viewersnya followernya lumayan banyak, sampai ada yang sudah hampir 1 juta waktu itu. Terus kontennya hanya foto saja dan banyak, misalnya restoran A mengirimkan fotonya tinggal diposting. Nah, akhirnya saya membuat konsep tidak mau mempublikasikan hanya dari dari pemilik usaha mengirimkan fotonya atau flyernya ke kami, sehingga kita tinggal posting. Kalau di dalam feeds mungkin teman-teman bisa lihat mungkin hanya 1-2 saja itu. Tapi kalau kami membuat ciri khas, akan membuat foto sendiri ya, foto kita benar-benar buat sendiri, kita konsep sendiri, terus video juga kami akan buat sendiri. Mungkin bisa kita mungkin ada menu baru sehingga perlu dipublikasikan, ya kita hanya lewat ini aja, lewat story saja. Jadi itu yang membuat menariknya, karena kita foto buat sendiri, sehingga mungkin ketika orang membandingkan antara konten Serang Food Stories dengan konten lainnya yang di Serang juga ya, atau di Banten lah, itu melihat, oh kok fotonya ini berbeda ya, lebih bagus. Memang kami maksimalkan foto makanannya harus benar-benar prepare, harus benar-benar bagus ya, dengan kaidah-kaidah fotografi lah, tidak hanya sekedar motret publikasi, tapi kita benar-benar menggunakan teknik fotografi gitu, sehingga keseriusan kami di food photography ini pun ditangkap oleh pengusaha yang tidak hanya sekedar ingin endorse, tapi juga memanggil kami untuk benar-benar membutuhkan foto dari kami. Jadi mereka bisa menggunakannya untuk fotonya untuk buku menu, bisa juga untuk
mungkin teman-teman pernah lihat kayak tempat makan yang hanya dengan mirip kayak gerobak gitu, tapi bukan gerobak, stand-stand gitu ya. Nah itu kan biasanya dengan foto-foto makanannya ya. Nah foto-foto kita akan dipajang juga di situ akhirnya gitu. Nah kebetulan di beberapa tempat di Serang itu sudah foto-foto dari Serang Food Story sudah majang lah di situ. Terus ciri khas selanjutnya itu kalau di foto ya, kalau di video kami meminimalisir terkait video makan. Jadi kita nggak memperlihatkan proses makannya, tapi akan memperlihatkan makanan ini ketika ketika disajikan itu seperti apa sih? Kan mungkin dalam plating pengusaha makanan itu ada effort buat menyajikan sebaik mungkin ya. Nah, kita akan membuat video itu terus paling hanya misalnya nih kayak minuman atau makanan yang perlu diaduk ya kita akan video dengan cara diaduk atau mungkin ada sesuatu di dalam mie ya, di dalam mie-nya itu ada daging-dagingnya kita bisa angkat tapi orangnya itu minim. Hanya orang muncul hanya untuk sekilas-sekilas aja lah gitu. Jadi tidak menjadi fokusnya. Nah, kalau tempatnya memang bagus, menarik, kita akan mengambil juga baik dari jalan dulu ya di depan. Mungkin kita bisa memperlihatkan, oh ini di depannya Bank A misalnya tempatnya. Kan orang akan lebih notice daripada kita langsung membuat video langsung ke tempat makannya di depannya ya misalnya. Nah itu kan supaya lebih notice kita bisa merekam sekitarnya, setelah itu baru langsung membuat videonya di bagian halaman depannya tempat makan itu atau kafe itu. Terus baru tempat duduknya seperti apa, nyaman nggak sih ruang di dalamnya. Oh ada tempat makan yang outdoornya juga misalnya. Jadi orang yang melihat itu pun akan berpikir, tempatnya ini enak juga ya buat nongkrong. Di situ tempatnya luas. Jadi ketika kita mau makan rame-rame bisa nih ke sana. Jadi kita perlu menyampaikan informasi-informasi itu. Jadi tidak hanya sekedar makanannya enak, tapi ketika tempat itu pun punya punya kelebihan lah, baik desain interiornya atau yang lainnya kita uh, bisa jadikan sebagai materi konten juga seperti itu. Nah, kita harus pilih media. Nah, media ini akan berimbas ke mungkin pemasukan teman-teman juga ya nantinya. Misalnya kalau website di food vlogger atau food fotografi gimana sih? Apakah hanya menjaringnya bisa luas? Nah, itu kan kita harus perhatikan itu juga. Nah, kalau Instagram bagaimana sih? Nah, Instagram keuntungannya adalah ketika kita bisa bersponsor ya di Instagram kan kita bisa dibuat bersponsor dengan biaya misalnya 1 minggu dengan radius sekian, dengan usia sekian, ya targetnya adalah memang yang untuk cari makanan. Jadi akan lebih spesifik, lebih luas areanya, jadi itu akan lebih efektif. Atau misalnya YouTube atau yang lainnya. Lah, kalau Serang Food Story sendiri, kami memilih fokus di Instagram. Kami akan gunakan sponsor ketika
apa ya istilahnya, bayaran lah atau fee dari owner, dari pemilik restoran itu juga bagus. Jadi kita bisa tawarkan lah salah satu penawaran, misalnya mau nggak nih kalau misalnya bayar jasanya sekian, nanti kami juga akan bersponsorkan nih. Jadi tidak hanya orang yang memang sudah follow Serang Food Stories, tapi juga orang yang belum follow pun kan itu akan muncul kan di beranda Instagram ya. Karena dari segi cakupan itu masuk itu. Nah, mungkin teman-teman nanti punya ide lain, saya maunya di YouTube, ya silahkan. Di YouTube itu sangat menarik ya karena ada apa namanya AdSense juga di sana. Mungkin mau di TikTok dan sebagainya itu silakan. Jadi media yang menurut saya masih punya peluang bagus itu ya di YouTube, Instagram dan TikTok ya yang masih bagus. Terus dari peralatan, nah kita juga harus menyesuaikan peralatannya ya. Kita nggak perlu memaksakan untuk memulai, tapi dari apa yang kita punya itu sebenarnya kita bisa memulai. Misalnya kita punya eh, kamera dari HP saja, ya nggak masalah. Yang penting kita tahu trik-triknya bagaimana menggunakan kamera HP, terus bagaimana editingnya supaya tidak pecah ya nantinya ketika di posting. Nah, tentunya kan senjata utamanya adalah kamera, baik itu kamera foto atau video mau kamera HP juga nggak masalah, tapi itu akan mempengaruhi hasil ketika kita posting, eh, tidak pecah, terus detailnya akan lebih bagus, sehingga orang yang akan endorse pun akan melihat itu. Kita nggak bisa menjual harga jasa kita mahal kalau yang kita publikasi atau yang kita buat kontennya tidak siap, dalam artian tadi ya pecah, terus ternyata kalau video itu kayak putus-putus seperti itu karena resolusinya jelek. Ya, jadi kita harus bisa invest lah ke peralatan itu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan apa namanya, dengan tempat yang outdoor karena dengan matahari yang eh, sinarnya lebih jelas ya, lebih besar, sehingga saya yakin foto itu akan lebih bagus lagi daripada di ruangan yang gelap itu. Terus ini kalau peralatan mungkin teknis ya, di minggu depan kita akan lebih teknis lagi terkait peralatan. Terus selanjutnya terkait sistem kerjasama dengan pemilik usaha makanan. Nah ini yang perlu menjadi perhatian karena mungkin kemarin ada permasalahan itu ya. Jadi kita bisa eh, dengan cara menghubungi dulu, misalnya kalau kalau di kami karena Instagram ya target kita perlu yang punya Instagram juga. Jadi misalnya ada kafe A, dia punya Instagram juga, kita bisa men-DM dulu. Bisa bisa kita bisa DM, terus kita mengkomunikasikan, misalnya eh, bisa deal-dealan lah di sana. Jadi misalnya eh, karena itu masih UMKM, usaha kecil dan menengah, ya kita niatnya bantu ya nggak masalah lah, mungkin itu hanya dibayar dengan makanannya saja karena eh, prinsip pertama di Serang Food Stories itu sebenarnya bukan bukan mencari uang itu aja ya, tapi kita juga juga ingin membantu UMKM. Makanya di profile kami pun kami tulis UMKM itu bisa bayar seikhlasnya. Jadi kalau ikhlasnya hanya membayar makanannya ya nggak masalah seperti itu. Kadang ada yang mengirim ke kami juga nggak masalah. Jadi kita siapkan ya studio mini sebenarnya di rumah untuk foto-foto makanan ini. Ya, jadi kita, pertama tadi kita bisa menghubungi duluan. Kalau eh, memang punya Instagram kita bisa DM, kita beri penawaran. eh, Misalnya kita
beri beberapa opsi. Kita hanya meliput saja, tapi kita tidak bagikan videonya, hanya di tag saja misalnya. Itu harganya berapa misalnya. Terus kalau kita bagikan videonya juga atau fotonya itu harganya berapa. Tentunya kan kita bisa membedakan itu. Kalau memang fotonya harus dibuat prepare karena mau dijadikan buku menu, ya kita juga buat harga sendiri. Jadi pertama yang perlu kita buat terkait harga nantinya ya, eh, tentunya hanya sebagai konten saja, untuk kita saja. Terus itu bisa dijadikan harga sendiri ya. Itu plus dengan video itu diberikan kepada owner, itu jadi harganya berapa misalnya. Terus plus dengan foto-foto misalnya. Kita berikan satu foto dengan harga berapa, karena eh, atau dengan cara misalnya owner mau minta difoto 5 menu misalnya. Dengan 5 menu kan kita bisa kasih harga paket ya. Kalau cuma persatuan itu misalnya harganya 50.000 per foto. Terus dengan paketan kan kita bisa bisa lebih menarik. Misalnya dengan 500.000 per 5 menu. Kan kita bisa memberikan satu menu itu 2 foto gitu. Kan itu terserah kita sebenarnya sih membuat seperti apa. Tapi kalau di kami seperti itu tadi. Jadi kalau memang kita mau diundang hanya untuk foto saja, ya kita bisa juga gitu. Berarti kita tinggal menawarkan dengan oh kalau harga foto ya sekian seperti itu. Selanjutnya itu, nah, bagaimana sih kita untuk memulai usaha food fotografi atau food vlogger ini sih? Yang eh, kami lakukan pun sebenarnya modalnya sangat murah. Kita awalnya karena senang jajan, senang makan, datang ke tempat, ya bayar sendiri lah awalnya sebenarnya. Jadi ketika kita datang ke tempat A, daripada kita hanya bayar makanannya terus selesai, ya kita cuma dapat experience dari makan saja, ya udah kita ambil fotonya, terus kita buat video tempatnya juga. Nah dari situ malah awalnya kita memang berencana untuk bayar, tapi terkadang eh, mulai ada yang udah nggak usah bayar, toh kita juga udah dibantu kok untuk divideokan, difotokan. Jadi seperti itu. Jadi ketika mulai eh, followernya sudah mulai banyak, kita bisa mulai kasih tarif lah, kasih tarif. Ya dengan cara tadi, mungkin kalau foto berapa, video durasi, misalnya durasi semenit aja itu berapa, kalau mau lebih lama misalnya ya berapa. Itu terserah, itu teknis terkait harga ya. Terus kalau memulainya itu tadi mungkin makanan yang murah, teman-teman bisa karena mahasiswa ya ke tempat yang terjangkau aja lah, nggak harus ke restoran yang mahal, nggak harus ke kafe-kafe yang mahal, tapi bisa mulai dari PKL pun itu juga menarik loh. Bahkan konten di Serang Food Stories yang lebih banyak viewer dan like-nya itu justru makanan atau jajanan yang ada di kaki lima sebenarnya, ketimbang yang misalnya kafe-kafe. Justru kaki lima eh, itu banyak banget viewersnya, banyak banget eh, yang komentar pun itu jauh lebih banyak daripada yang kaki lima. Mungkin karena ya mungkin karena mahasiswa juga ya yang ingin jajan murah tapi tetap enak seperti itu, yang masuk ke dalam komentar-komentar di situ. Nah terus
liput makanan yang sedang hits. Jadi kita bisa mengikuti tren. Misalnya kita lihat tren sekarang, apa ya yang lagi tren sekarang? Misalnya crepes. Nah, ya kita bisa ikutan membuat konten tentang itu, atau meliput tempat makan yang baru. Misalnya, ini ada tempat makan baru nih, kayaknya kita bisa buat di sana, sehingga orang itu akan notice, ada tempat makan baru. Akhirnya misalnya saya di Serang Food Stories ya misalnya, di situ ada yang komen nge-tag teman-temannya. Akhirnya teman-temannya itu ikut komentar kan, sehingga di explore itu bisa muncul di teman-teman yang lainnya juga. Akhirnya kan semakin banyak, merembet. Yang ini juga ngetek yang lainnya lagi, ngetek yang lainnya. Akhirnya banyak yang mengunjungi konten kita di situ. Terus liput tempat makan yang sedang hits. Jadi kita harus lihat juga, walaupun tidak hanya makanan yang hits juga, tapi tempat makan yang hits. Misalnya di Jogja ya, sepertinya kan tempat makan itu banyak banget yang konsepnya dengan pemandangan yang bagus, itu lagi hits kan, seperti itu ya. Kita ikutlah buat konten seperti itu. Dengan karena hitsnya tempatnya, tentunya kita harus membuat konten fokus ke tempatnya juga. Kita harus membuat konten itu lebih materinya lebih banyak terkait keindahan tempatnya gitu, sehingga orang tertarik. Ya terkadang kan konsumen itu ingin tempat nongkrongnya gitu, fokus utamanya tempat nongkrongnya. Kita nongkrong yuk di sana, tempatnya bagus. Kan banyak yang seperti itu ya, perkara makanannya lah nanti, seperti itu. Kadang kan banyak yang seperti itu, walaupun tetap banyak juga yang akan berpikir makan ini yuk di sana enak loh gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi tempat makan, food vlogger, kita harus paham yang menarik pasti antara makanannya atau tempatnya. Itu yang perlu kita highlight lah. Makanannya ya, kalau memang dia hits makanannya, kita harus benar-benar fokus ke makanannya, benar-benar enak gitu. Jadi persentase makanannya, video makanannya lebih banyak, tempatnya nggak usah banyak-banyak, karena mungkin tempatnya kan sederhana. Tapi kalau memang tempat makan itu lebih menarik ya, karena dari segi menu itu ya rata-rata lah dengan kafe yang lainnya biasa saja, karena tidak ada yang ditonjolkan banget gitu. Tidak ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya kita bisa dari materi tempat itu lebih banyak, tapi makanannya nggak usah banyak-banyak deh. Cuma kita sekilas-sekilas perlihatkan makanannya di situ ada apa aja sih, seperti itu. Jadi orang akan datang, di sana enak, kita ke sana, atau di sana tempatnya bagus, kita ke sana. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah kita mulai banyak followers, baru kita tawarkan kerjasama liputan gratis misalnya. Jadi belum ngomongin banyak deh, mulai banyak kita kerjasama. Misalnya kita DM tempat makan yang kita ingin datengin tadi. Kita DM, kita ajak kerjasama, nggak usah dikasih tarif dulu. Kalau kasih tarif, terkadang pemilik resto pun atau pemilik kafe akan melihat followernya kan. Jadi followernya baru 1.000, baru 2.000, jadi nggak tertarik. Jadi kita tawarin gratis aja. Toh itu sebenarnya kan masih simbiosis mutualisme ya. Kita juga bisa menambah konten sehingga followernya tambah banyak. Terus pemilik usaha pun dia dibantu karena sudah diiklankan lah, udah dipromosikan. Jadi kita bisa mulai dengan cara seperti itu. Jadi jangan langsung membuat tarif yang mahal kalau baru memulai. Kecuali memang sudah followernya udah banyak, ya nggak masalah. Dan sampai sekarang pun kami masih menawarkan ke UMKM untuk
kami kami liput, kami buat konten secara gratis. Jadi walaupun kita hanya dikasih makan, nggak masalah ya, karena pertama tujuan kami juga ingin membantu UMKM, dan kita juga eh, terbantu kontennya nambah ya, ada konten lagi sehingga viewersnya lebih banyak, terus followernya pasti nambah juga. Jadi seperti itu. Oke, terus bagaimana sekarang untuk teman-teman yang berminat membuat konten makanan ya, mau jadi fotografer atau mungkin teman-teman di sini banyak yang hobi fotografi ya, silakan lah, yuk berani kita mulai lah. Kita mulai membuat konten. Yang suka TikTokan daripada hanya scroll-scroll aja, ngehabisin kuota, yuk kita buat di situ. Yang suka Instagram atau YouTube daripada lihat, ya kita buat lah. Kita bisa dapat penghasilan kok dari situ. Kemarin itu saya baru lihat eksperimen yang di YouTube, mungkin teman-teman pernah lihat. Saya lupa channelnya apa, tapi itu menghadirkan beberapa orang dengan penghasilan yang berbeda, mulai dari 1 juta sampai 100 juta. Nah, ternyata beberapa di situ, kalau nggak salah ada 3 orang, ternyata konten kreator yang 2 itu makanan, yang 1 saya lupa apa, itu penghasilan per bulannya udah di atas 10 juta. Ada yang malah 40 juta per bulan dari food vlogger ini. Kan sebenarnya food vlogger itu bisa menjadi pekerjaan yang menarik bagi kita-kita semua, apalagi generasi milenial dan Z inilah yang suka dengan medsos. Jadi tidak hanya sekedar main-main HP, tapi kita bisa manfaatkan untuk cuan juga, seperti itu. Malah sempat berpikir, wah jangan-jangan lebih menarik jadi food vlogger aja nih, full time food vlogger, daripada jadi dosen aja nih dari penghasilan, seperti itu. Tapi itu pilihan lah buat teman-teman nanti mau hobi untuk membuat video makanan sekaligus jadi food vlogger gitu, atau mau jadi foodies aja ya terserah. Tapi di sini ada masih sangat punya peluang untuk menjadi food vlogger. Mungkin di daerah-daerah, mungkin teman-teman di sini kan tidak, saya yakin walaupun kuliahnya di Jogja, tapi bukan hanya mahasiswa bukan hanya dari Jogja saja kan. Ada yang dari daerah Jawa Tengah atau kabupaten-kabupaten sekitarnya, atau mungkin dari luar pulau yang food vloggernya masih belum banyak itu, apalagi food vloggernya hanya baru bisa dihitung dengan jari lah. Itu sangat peluang. Apalagi kita punya ciri khas yang menarik, yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, pasti pasti kita akan cepat naik lah. Dan lingkungan food vlogger pun saya yakin bersaingnya itu tidak yang sikut-sikutan gitu, karena kami pun pernah diundang salah satu restoran ya di Serang untuk membuat konten bersamaan. Jadi restoran itu membuat makanannya banyak langsung ya, banyak. Terus kami itu food vlogger ada berapa orang saat itu? Ada mungkin sekitar 8 ya. Dari 8 akun foodies gitu ya. Food vlogger. Kita membuat bersama, terus nggak ada masalah di situ, malah saling merekomendasikan. Dari mereka ketika misalnya food vlogger A, dia meliput di tempat cafe A misalnya. Terus owner biasanya nanya, kan mereka biasanya fokusnya di video ya. Terus kalau mau bikin foto makanan untuk menu-menu ini ke siapa ya? Akhirnya ke Serang Food Stories lagi. Ya, kami pun Serang Food Stories dapat rekomendasi
untuk motret makanan itu dari food vlogger lainnya justru karena ya itu kita punya ciri khas, kita maksimalkan di foto makanannya, food fotografi, sehingga food vlogger yang lain pun memahami kalau foto kami memang menarik untuk itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya terkait materi food vlogger hari ini. Kita mungkin bisa langsung diskusi ya terkait terkait yang kita bahas tadi. Ini Instagram saya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ tidak hanya foto makanan ya, tapi ya foto-foto iseng pun banyak di situ. Nah, kalau memang fotografinya atau video ya di Serang Food Stories, teman-teman bisa lihat, bisa mengunjungi Serang Food Stories untuk ya siapa tahu ingin follow juga ya silahkan gitu. Oke Pak Wahyu, itu Pak Wahyu mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman silahkan. Oke, terima kasih Mas Rian. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Mas Rian berkenan menampilkan 1-2 foto atau video hasil karyanya, sembari saya bagikan link presensi untuk teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand dulu atau bisa tanyakan di kolom chat juga boleh. Bentar ya. Kebetulan untuk hasil fotonya di beda device. Instagramnya aja nggak apa-apa, Mas. Oke. Oke, ini Serang Food Stories ya. Instagramnya ini yang terakhir kami review. Kebetulan Aduh, ini pengen batal gimana ini nanti? oh ya, kami kalau video itu akan selalu buat karena di Instagram itu kami buat secara portrait ya. Jadi berdiri ya, gambarnya berdiri. Tujuannya ketika orang lihat itu akan full screen akhirnya, akan full di di HP ya, di HP, di smartphone itu kan full. Jadi itu akan langsung fokus di Serang Food Stories-nya. Ketimbang ketika kita videonya landscape ya, bentuk yang tidur ya, itu kan eh, ketika kita buka hanya di beranda ya, ketika kita scroll itu masih masih terlihat postingan yang lainnya. Nah, kita buat portrait supaya ketika orang scroll di beranda ya itu udah langsung full konten kita gitu. Jadi orang akan lebih notice ketimbang dari satu layar terlihat ada 2 konten gitu. Ini terus oke. Nah, ini kan kebetulan tempatnya bagus ya. Tapi ngelek ini. Nah, sepertinya internetnya kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Rian. Monggo teman-teman, tadi sudah ada yang raise hand. Siapa ya tadi? Melani apa siapa ya? Silakan kalau ingin bertanya sambil menunggu. Contoh ini foto makanan ya, karena memang dia spesialisnya bukan di tempatnya tapi di makanannya, kita akan fokus di makanannya. Terus baru di sini
apa namanya, di caption kita jelaskan secara detail, misalnya namanya kan socialite ya. Terus kebetulan di situ ada ngemil coffee juga, ingin diiklankan juga sekaligus. Kebetulan satu tempat tapi ada dua apa namanya, dua manajerial, dua manajemen ya, ada dua manajemen sehingga kita buat duanya sekaligus. Terus kita kasih tahu jalannya di mana. Terus kalau di Gmaps sudah bisa kita cari langsung nggak sih? Nah, kalau Gmaps bisa langsung cari, berarti kan kita bisa langsung aja dengan kata kunci ini, udah lokasi kita dapat. Nah, kita jelaskan terkait ini juga, terkait fotonya. Miss Gurita porsi 4 misalnya harganya sekian. Terus ini kan ada foto lainnya juga ya di sini. Nah, kita harus jelaskan Citor itu harganya berapa, es kelapa ini harganya berapa, seperti itu. Oke, monggo teman-teman. Kalau nggak salah tadi Melani apa Melani ya? Atau yang lain monggo. Paras Keviano. Paras Keviano dulu. Silakan Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak mengenai food vlogger yang gimana dia mengabadikan menu-menu atau masakan-masakan dari restoran-restoran tertentu yang dia kunjungi. Namun dalam foto tersebut kan kita harus mengutamakan yang namanya estetika supaya menarik orang-orang untuk melihat atau menonton foto tersebut. Namun apabila dari restoran tersebut untuk penataannya dari makanan itu kurang baik, apakah kita sebagai food vlogger menyajikan fotonya itu sesuai kondisi sesuai kondisi makanannya, atau kita harus merubah bentuk makanannya agar menarik untuk diposting di sosial media kita. Begitu Bapak pertanyaan dari saya. Oke, Mas Paras, terima kasih. Mau dijawab langsung Mas Rian atau nunggu yang lain dulu? Boleh langsung dijawab. Oke. Jadi kita bisa apa namanya, memperbaiki sebenarnya terkait apa namanya platingnya ya. Misalnya contoh, kita walaupun kita pengen fokus ke makanan ini ya, yang ini deh, fokus ke ikan, tapi di situ ada tulisan bendera lah, bendera saung piranha ini di sini. Nah, ketika benderanya dipasang di sini itu seperti kurang menarik dan justru menutupi bagian-bagian yang lainnya. Akhirnya kita copot aja, kita taruh di sini. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Terus penataan misalnya ini apa namanya nih? Tomat. Tomat ya, sampai lupa namanya. Nah, tomatnya tadinya mungkin nggak menarik, ya kita bisa tata ulang gitu. Tapi kalau memang sudah bagus ya kita bisa langsung foto aja. Paling kita bisa buat penataan sekitarnya. Misalnya ini deh. Nah, kita ingin menjelaskan terkait makanannya di sini, menunya banyak loh gitu kan. Ya kita bisa tata seperti ini. Misalnya makanan utamanya kita taruh di depan. Ini kan sebenarnya bukan sebagai makanan utama, tapi ingin menunjukkan kalau makanan yang lain juga bagus, tapi orang itu akan tetap fokus ke sini seperti itu. Jadi makanya yang makanan lain pun dibuat blur. Nah, minuman pun kita bisa buat seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita aja sih membuat penataan ya. Harusnya itu materinya di besok ya, terkait teknikal ya. Besok teknis, lebih ke teknis. Jadi gitu ya Mas Faras, sebagai pengulangan atau garis besarnya kita boleh mengatur posisi atau komposisi dari makanan
atau si objek foto sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, untuk teknisnya seperti apa, kita akan ulas minggu depan. Kan teman-teman sudah belajar tentang komposisi ya, tentang simetri, asimetri, rule of third, kemudian leading lines, dan sebagainya. Oke, sekarang yang kedua ada dari Mbak Risma Meliana, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terus terima kasih juga Kak Rian udah jelasin tadi tentang food vlogger gitu ya. Pertanyaan saya itu tentunya ya untuk sampai di titik sekarang di Instagram kakak yang udah terkenal mungkin di masyarakat gitu. Nah, mungkin kan ada hambatan-hambatan sendiri yang pastinya Kak Rian ini hadapi gitu. Nah, mungkin hambatan-hambatan itu apa sih Kak? Terus gimana sih cara kakak untuk ngatasin hambatan-hambatan itu? Terima kasih. Oke, silakan Mas Oke, Dian. terima kasih. Hambatan sebenarnya sih hambatannya nggak terlalu ya. Hambatan justru karena saya punya pekerjaan utama, jadi harus menyesuaikan pekerjaan utama itu sendiri gitu. Tapi kalau mungkin yang agak sulit apa ya? Oh, ini mungkin ketika kita mengambil tempat ya terutama ya, mengambil foto tempatnya itu gelap, terus di sana intinya pencahayaannya kurang bagus, sementara kita kan harus bisa memotret atau membuat video secara jelas ya. Ketika mungkin teman-teman udah belajar belum ya terkait ketika kita merekam video ataupun foto dengan cahayanya kurang ya under, pasti itu kan akan noise, akan bercak. Itu kan akhirnya nggak menarik. Hambatan-hambatan seperti itu sih sebenarnya ketika kita membuat konten. Nah, caranya berarti kita harus mempersiapkan pencahayaan sendiri juga. Jadi tidak hanya mengandalkan pencahayaan yang ada di sana. Terus jadi itu ya. Pertama, lampu sekarang murah-murah loh. Saya pakai lampu yang kecil hanya seginilah. Hanya segini aja itu pencahayaannya udah lumayan. Harganya pun nggak terlalu mahal. Itu hanya sekitar 200 ribuan kita udah dapat dan itu bisa memaksimalkan kinerja kita. Ketika habis baterai pun mungkin dengan pencahayaan atau lampu yang murah, kendalanya adalah di baterai juga ya. Kebetulan kita bisa memilih dan punya saya pun saya pilih yang bisa dicas dengan power bank juga. Jadi itu nggak menjadi kendala untuk apa namanya kalau misalnya baterainya habis. Jadi kita bisa sambil cas sambil apa namanya sambil melakukan pencahayaan itu tadi lah gitu. Terus di samping pencahayaan properti ya properti pun kita bisa membawa sendiri ya. Misalnya di sana itu tempat atau mejanya karena dia lebih fokus ke makanan, di tempat ala kadarnya, terus tidak memiliki properti, bahkan mejanya ya meja biasa aja lah. Biasa misalnya kalian mungkin sering ke mie ayam apa bakso, itu kan mejanya seperti itu. Kadang walaupun makanannya udah modern pun kadang mejanya ada yang masih seperti itu. Jadi kita bisa membawa alas sendiri. Jadi kita bisa bawa alas, bahkan saya buat alas sendiri pakai kayu apa namanya jati Belanda itu kan lumayan ya. Mungkin kalau teman-teman beli sudah jadi harganya udah sampai hampir setengah jutaan lebih bahkan. Tapi kemarin saya buat itu modalnya paling cuma berapa 100 ribu kalau nggak salah apa kurang. Itu udah termasuk jasanya. Udah termasuk jasa kita buat dan kalau kayu jati Belanda itu kan ringan ya kalau kita bawa kemana-mana. Jadi nggak perlu yang lebar-lebar banget kok sebenarnya. Kita bisa pakai itu untuk jadi alasnya. Terus apa namanya hiasnya, propertinya ya kita bisa bawa-bawa sendiri. Misalnya kita kan kalau misalkan mau membuat konten udah jelas ya makanannya itu
makanan apa sih, makanan Nusantara atau modern atau makanan Japanese misalnya, kan kita bisa sesuaikan propertinya. Nah, kita bawa properti yang sesuai dengan konsep tadi sehingga ya menjadi lebih menarik gitu. Paling itu sih kendala-kendala terkait pencahayaan sama tempatnya itu mungkin belum nggak prepare lah untuk video atau foto. Jadi kalau di video ya kita akan fokus ke makanannya aja. Jadi nggak usah terlalu fokus ke tempat. Mungkin tempat ya hanya menjelaskan tempatnya di sini loh, di sekitaran misalnya di situ dekatnya dengan pom bensin kan orang akan notice, oh ini dekat pom bensin ini nih gitu. Jadi mudah dicari seperti itu. Mungkin itu mungkin bisa menjawab ya itu. Saya teruskan mungkin, Mas Rian, pernah nggak ada komplain dari klien, misalkan sudah selesai motret atau bikin video, terus dikomplain hasilnya nggak sesuai yang saya harapkan ya Mas, itu pernah nggak? Oh, oke. Jadi kalau itu biasanya kalau misalnya memang biasanya ya itu mereka nggak komplain seperti itu sih, tapi di awal ya. Karena mereka itu sudah melihat konten kami, melihat konten Serang Food Stories sehingga mereka sudah punya ekspektasi nih. Oh, Serang Food Stories itu videonya akan seperti ini nih, punya ciri khas seperti ini, terus fotonya seperti ini, sehingga mereka memanggil Serang Food Stories ya karena sudah punya ekspektasi Serang Food Stories akan seperti ini nih, gitu. Tapi terkadang di awal owner atau pengusaha itu punya pemikiran, Mas, misalnya dibuatnya seperti ini gimana sih? Nah, kita perlu berdiskusi lagi nih. Oh, kalau seperti itu menurut saya misalnya saya kurang 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 masuk ya buat saya, ya kita kasih pemahaman. Kenapa saya menolak itu gitu. Jadi jangan sampai menolak gitu aja, tapi kita beri penjelasan. Misalnya, Pak, kalau dibuatnya seperti ini itu akan lebih menarik loh daripada misalnya seperti ini gitu. Karena kadang orang pengen, tempat saya tolong diliput ya kayak gini, nanti banyakin di sininya, padahal tempatnya itu kurang kurang menarik lah untuk di video. Ya kita kasih penjelasan. Ini kalau dari segi tempat sebenarnya perlu penambahan lagi sih, kalau bisa ditambahi propertinya. Kalau misalnya nggak sanggup, ya contoh saya kan sudah ada ini ya, ada video yang lain itu ini yang di Instagram kan bisa jadi portofolio kita kan sebenarnya kan. Kita bisa jelaskan, Pak, gimana kalau kayak gini aja. Jadi secara tempat kita tempat liput tapi nggak terlalu nggak terlalu di highlight. Jadi seperti itu. Kalau komplain selama ini sih belum ada ya, karena itu tadi kita sudah membuat konsep, mempunyai ciri khas sendiri, jadi orang datang ke kita ya memang karena berharap konsepnya akan seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rian ini menjawab ya. Jadi salah satu panutan, bukan panutan ya, referensi belajar kami itu kan namanya Pak Anton Ismail ya. Baik Iya, Mas Pak Anton Ismail. Rian maupun saya itu juga belajarnya dari beliau. Beliau itu pernah menyampaikan bahwa skill yang harus dipunyai fotografer selain bisa motret adalah komunikasi. Jadi teman-teman ketika nanti udah ketemu atau berhubungan sama klien ya memang harus banyak diskusi, misalkan diskusi tentang konsep, diskusi tentang harga. Kalau teman-teman nggak punya keterampilan tentang itu ya nanti banyak klien yang lari seperti itu. Iya betul. Jadi kalau harga itu kan sebenarnya fleksibel, kita mau kasih harga berapapun juga terserah kita kan, namanya jasa ya. Jadi kalau memang kita layak dengan harga mahal ya nggak masalah kasih harga mahal gitu. Yang penting kita berani bertanggung jawab dengan karya kita memang maksimal seperti itu. Oke, terima kasih. Satu lagi mungkin Mas dan Mbak, ini udah jam 3:30, takutnya teman-teman ada yang mau diminta masak ibunya gitu ya, atau ada yang mau keburu ngabuburit cari takjil, silakan. Satu lagi saja. Mbak Anissa Amalia, silakan.
Oke, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya dan terima kasih Pak Rian atas materinya sangat luar biasa ini menurut saya. Saya izin tanya, kan apa Instagramnya Pak Rian itu yang Serang Food Stories itu kan sudah lumayan besar ya, saya lihat tadi ada sekitar ribuan ya followersnya. Nah, itu mungkin sudah memasang tarif apa ya, endorse lah mungkin kayak gitu. Nah, suruh datang gitu dibayar gitu kan. Nah, semisal dalam waktu seminggu itu belum dapat klien, nah itu kan kita juga harus punya jadwal posting mungkin mingguan atau harian. Nah, itu gimana? Maksudnya kalau semisal seminggu belum ada ini apa klien gitu, ataukah varian ini datang atau gimana gitu, supaya akunnya itu tetap eksis gitu, tidak lama nggak posting Tidak off gitu. ya. Ya. Iya, tidak off. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik banget, bagus. Karena ketika kita jarang posting, akhirnya highlight akun kita pun akan semakin turun ya, semakin tidak terlihat gitu. Nah, kita perlu tetap rutin posting ya. Caranya adalah ketika kita belum dapat klien yang besar ya istilahnya, yang lumayan dari segi penghasilan, ya kembali ke tadi, kita bisa menghubungi dulu ke UMKM. UMKM itu eh, masih banyak lah, apalagi yang baru-baru pun masih banyak yang bermunculan untuk makanan. Nah, kita hubungi aja yang masih baru-baru, yang masih perlu exposure ya, untuk kita bantu, sehingga kita beri penawaran untuk kita ambil. Dengan itu tadi, kita kan punya prinsip awal dari sampai sekarang pun masih UMKM itu bayar seikhlasnya. Jadi ya kita bisa menghubungi dulu, nggak masalah, nggak perlu menjadi gengsi ya buat kita menghubungi dulu seperti itu. Toh itu salah satu sistem marketing sebenarnya. Jadi kita eh, menghubungi, datang. Kalau memang kita lagi pengen jajan ya jajan aja, jajan sambil liput, nggak perlu berpikir follower saya sekian loh jadi kita harus gratis gitu, nggak seperti itu sih. Kalau UMKM nggak masalah juga kita bayar gitu, jadi eh, nggak harus semuanya secara gratis gitu. Jadi kita jajan jadikan konten kayak gitu aja. Kalau pengen gratis ya kita menghubungi dulu berarti itu ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, ini ternyata ada yang nyambung lagi. Mungkin yang terakhir ya teman-teman, karena sudah terlalu sore. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa saya kasih kontaknya Pak Rian. Silakan bisa WA saya nanti untuk meminta. Oke, silakan tanya Ini kapanpun Pak Dewi ya. Lestari, kalau boleh tahu, maaf mau bertanya lagi Pak Wahyu dan Kak Rian. Untuk food vlogger pasti perlu adanya kemauan yang kuat biar konsisten. Tapi terkadang juga pasti ada rasa malas. Di awal semangat, tapi di kemudian hari udah mulai malas buat konten. Ya ini salah satu musuhnya konten kreator ya. Iya. Menurut Mas Rian, bagaimana agar bisa konsisten dan dapat berjalan, tidak berhenti di tengah jalan seperti itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Eh Gini, ketika kita menemukan stuck, kita bisa cari-cari makanan yang belum pernah kita makan. Pasti kita akan tertarik kan di situ. Kita belum pernah makan ke sana nih. Cobalah menghubungi menghubungi pihak kafe misalnya, kita belum pernah ke sana, kita datengin ke sana. Dan walaupun akun kami ya namanya Serang Food Stories, tapi kami tidak tidak hanya di Serang aja sih. Jadi sekitar Serang misalnya ke Tangerang kan dekat ya, ke Cilegon, Cilegon atau Pandeglang kan dekat. Kita pun membuat konten ke sekitarnya. Jadi buat refresh lah buat kita. Eh Misalnya di Serang kok nggak ada ya, kita udah mulai bosan dengan makanan yang ada di Serang misalnya. Ada makanan ini nih di Serang nggak ada. Oke, kita mainlah ke Tangerang misalnya. Kita buat kontennya. Memang mungkin ada perdebatan ya. Follower pernah pernah sampai yang mendebat
namanya kan Serang Food Stories, kenapa meliput ke Tangerang gitu, namanya bukan Serang Food Stories dong gitu, tapi kita menjelaskan kembali bahwa kita membuat konten di luar Serang pun itu tujuannya ke warga Serang juga gitu, ke warga Serang. Kalau warga Serang mungkin main ke Tangerang, ini loh ada referensi, ketika kalian datang ke Tangerang kalian bisa main ke sini, jadi seperti itu. Jadi tidak berpikir hanya yang diiklankan itu hanya yang di Serang, tapi orang Serang kalau ke kota sekitarnya kalian bisa mampir loh ke sini, jadi seperti itu. Jadi supaya tidak stuck ya, cari sesuatu yang baru yang belum pernah kita coba, sehingga itu jadi menarik lagi gitu. Sambil lihat-lihat juga konten kreator yang lain. Kalau saya suka lihat Iniji misalnya, atau kalau foto saya suka lihat Iniji, kalau video ke Anak Jajan ya. Karena itu masing-masing, antara yang unggul di video pasti akan unggul video, yang foto akan unggul di foto. Akan sulit untuk melihat dua-duanya juga bagus gitu. Nah, dari situ kita juga melihat kan, oh dengan penataan seperti ini jadi bagus ya. Oh, kapan-kapan kita coba lagi deh, coba buat seperti itu, sehingga itu akan menarik kita untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi supaya tidak stuck ya, kita eksperimen yang baru lagi lah gitu. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke teman-teman, mohon maaf sekali pertanyaannya harus dibatasi karena memang waktunya sudah sore. Eh, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan tema yang lebih spesifik tentang teknisnya, nanti tentang teknis pengambilan gambarnya, kemudian mungkin sentuhan digital imaging-nya seperti apa, kemudian butuh device apa aja sih minimal biar bisa jadi vlogger seperti food vlogger seperti Mas Rian dan istrinya gitu ya. Mohon maaf ya Mas Rian itu punya istri teman-teman. Jadi nggak usah ngarep macam-macam ya. Ya kebetulan yang sekarang jadi admin justru istri saya. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan bisa WA saya untuk minta kontaknya Mas Rian, atau mungkin bisa langsung tanya di Instagramnya tadi ya, Ya. @rian_prayogo seperti itu. Terima kasih Mas Rian untuk waktunya di Ya, siang sama-sama. hari ini. Semoga sehat-sehat biar minggu depan bisa ketemu lagi. Terima kasih teman-teman kelas A maupun kelas B yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti kuliah ini. Minggu depan sekali lagi ya, walaupun sudah sangat mepet dengan Lebaran, sudah bau-bau nastar dan lain-lain, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba tetap belajar di hari terakhir sebelum cuti bersama. Terima kasih kelas A dan kelas B. Selamat ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah ya, tamatikan semuanya.